yang pertama. Jadi sebelum saya mulai, saya jelaskan bahwa putusan pertama ini seperti tadi saya kemukakan, putusan yang bersifat kolektif. Karena saudara, sebagian di antara pelapor itu melaporkan 99 hakim. Nah gitu ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 5 MKMK L/10/2023. Demi kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2023 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap hakim terlapor sebagai berikut. Pertama, identitas pelapor. Nah, ini saya bacakan. 1, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM. Nah, Saudara Julius Ibrani dan kawan-kawan. Kedua, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia atau TAP. Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. Saya tidak usah baca semuanya. Kemudian yang ketiga, ini advokat pengawal konstitusi Martin Siwabesi dan kawan-kawan. Keempat, Perhimpunan Pemuda Madani Purkon Jurdi dan kawan-kawan. Kelima, Alam Sahanapiah advokat ya dan tim. Kemudian mengajukan laporan terhadap, nah ini hakim terlapornya, identitasnya. 1, Manahan Sitompul. 2, Eni Nurbaningsih. 3, Suhartoyo. 4, Wahiduddin Adams. 5, Daniel Yusmik Pancastakipuh. 6, M. Guntur Hamzah. 6 hakim terlapor dalam putusan ini, sedangkan 3 hakim terlapor lainnya tersebar di 3 putusan lainnya, tapi secara bersama-sama ber-9 hakim konstitusi dilaporkan oleh saudara-saudara ini untuk dinilai satu persatu. Nah, selanjutnya disebut sebagai hakim terlapor yang para hakim selanjutnya juga disebut sebagai para hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli yang diajukan para pelapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Fakta dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan dianggap sudah dibacakan. Fakta dalam sidang pemeriksaan lanjutan dianggap sudah dibacakan. Informasi dari media, jadi bukan hanya dari laporan saudara-saudara, tapi kami juga mendapatkan temuan dan itu dimungkinkan. Nah, jadi informasi dari media juga turut dipertimbangkan oleh MKMK. Selanjutnya 7, pertimbangan hukum dan etika. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Ketua. Pokok laporan pelapor 716. Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan pelapor, keterangan dan pembelaan hukum terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti
yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi oleh hakim terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan.